Dan untuk membahas lebih lanjut terkait banyaknya pengajuan sebagai sahabat pengadilan dan bagaimana dampaknya terkait dengan putusan hakim, sudah bergabung bersama kami mantan Hakim Mahkamah Konstitusi tahun 2003-2008, Marwarar Siahaan. Selamat sore, Pak Marwarar. Selamat sore. Ya, Pak Marwarar, ini sepertinya publik juga kaget, kemudian tidak menyangka ada istilah baru yang baru mereka dengar, kemudian sudah membuat heboh dan banyak sekali diajukan ke MK di PHPU Pilpres 2024. Ada apa, Pak Marwarar, dengan banyaknya pengajuan amicus curiae di tahun ini? Ya, saya kira ini bisa menjadi satu indikator bahwa ada sesuatu yang perlu dicermati dengan apa yang dikatakan pemilu 2024 ini, khususnya pemilihan presiden sedemikian rupa sehingga begitu banyak pihak yang ingin mengungkapkan yang ingin mengungkapkan hal-hal yang dianggap penting untuk diketahui oleh Mahkamah Konstitusi di dalam rangka proses pengambilan keputusan. Oleh karena melihat banyaknya pihak yang mengajukan ini, kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa tidak ada kesalahan atau ada sesuatu yang ganjil di dalam proses pemilu 2024 khususnya Pilpres ini, sehingga sedemikian rupa para pihak, baik itu mulai dari para akademisi, budayawan, dan kemudian beberapa pihak sekarang termasuk tokoh-tokoh nasional, ya Ibu Mega juga menaruh perhatian. Maka kita bisa menyimpulkan ada sesuatu yang perlu diungkapkan, ada sesuatu yang perlu mendapat perhatian, dan terutama sekali seluruh amicus curiae itu mengklaim sebagai, tentu dari judulnya amicus curiae itu sahabat pengadilan, maka dia juga harus berada dalam posisi hakim yang seharusnya menjadi pihak yang sangat netral, independen, supaya berhasil peradilan itu mengambil putusan yang benar-benar adil, tidak memihak yang disebutkan imparsialitas itu. Oleh karena itu menurut saya, dari apa yang menjadi indikator saja dari peristiwa ini demikian intensifnya pihak-pihak mengajukan diri, itu merupakan sesuatu hal yang harus disyukuri bahwa banyak yang menaruh perhatian dan banyak yang menginginkan bahwa proses demokrasi itu harus melalui suatu apa yang dikatakan demokrasi dan keadilan. Itu barangkali prinsip konstitusi yang menjadi tugas utama daripada Mahkamah Konstitusi, dan kita berharap karena memang juga khusus untuk Pilpres ini begitu banyak, tetapi juga di dalam hukum acara siapa yang boleh, kemudian apa syaratnya, kapan masuknya dan caranya seperti apa, itu belum ada memang diatur, tetapi sebagai suatu perintah dari undang-undang kekuasaan kehakiman bahwa hakim harus menggali norma-norma hukum dan nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat, tentu saja Mahkamah Konstitusi harus welcome terhadap ini. Pak Marwarar, terkait dengan pengajuan yang sangat banyak ini, mungkin selain atensi masyarakat yang juga cukup besar, apakah juga Anda melihat ini ada bentuk dalam tanda kutip sedikit ketidakpercayaan masyarakat terhadap MK untuk menangani PHPU, karena sampai-sampai tokoh besar seperti Megawati turun langsung mengaku sebagai warga negara Indonesia dan mengajukan amicus curiae? Saya kira agak berbanding terbalik ya. Tokoh-tokoh masyarakat itu mengemukakan amicus curiae itu adalah karena memang mereka tidak percaya bahwa proses pemilu itu berjalan sebagaimana yang dijanjikan dalam konstitusi secara jujur dan adil, dan banyak struktur pemerintahan aparatur yang ikut mencampuri sehingga ini menjadi bentuk keprihatinan. Kalau dilihat dari sini, tentu saja pesan-pesan yang diajukan oleh mereka yang mengajukan amicus curiae maupun substansi yang sebenarnya diharuskan daripada suatu petisi amicus curiae tentulah menginginkan Mahkamah Konstitusi bersikap adil dan mendorong. Kalau kita lihat ini kan pesan dari Ibu Mega supaya hakim MK itu kembali mengingat karakter kenegarawanan. Tentu saja karakter kenegarawanan tidak pantas lagi misalnya
orang-orang yang lemah ditekan sedikit sudah langsung pada kabur, atau dikasih duit sedikit sudah langsung tidak netral. Ini yang sebenarnya merupakan karakter kenegarawanan. Kalau saya mengambil contoh misalnya Megawati, itulah yang kita harapkan sebenarnya. Ya. Rakyat Indonesia juga berharap begitu, karena doktrin konstitusi secara universal itu prinsip utama itu. Hakim itu harus independen, Ya. harus tidak boleh dipengaruhi, tidak boleh ditekan, tidak boleh dijanjikan, tidak bisa disorok sebenarnya, supaya mereka mampu bersikap adil dan tidak memihak, netral. Itulah saya kira pesan dari Ibu Mega ini. Tapi Pak Marwarar, untuk amicus curiae ini apakah memang memiliki pengaruh sebesar itu untuk bisa mungkin dipertimbangkan oleh hakim? Apakah ini bentuknya sebagai salah satu alat bukti atau hanya sebagai bentuk dukungan saja, Pak Marwarar? Ya, memang di dalam menempatkan ini tentu harus dipilah-pilah oleh majelis hakim itu. Pendapat yang begitu banyak dari amicus curiae itu bisa jadi dia kita tempatkan misalnya sebagai satu pendapat daripada ahli tertentu, ya, ahli yang mengenai hal tertentu yang dibutuhkan di Mahkamah Konstitusi. Tetapi ada kemungkinan juga bahwa mereka yang mengajukan amicus curiae itu memberikan data-data yang boleh jadi akan ditempatkan nanti sebagai bukti, barang bukti. Dan salah satu yang bisa kita rujuk itu, satu alat bukti lain misalnya, itu merupakan petunjuk-petunjuk dari demikian banyak amicus curiae, dirangkaikan nanti satu sama lain dengan alat-alat bukti yang telah diberikan oleh para pihak, baik pemohon maupun pihak terkait, serta termohon KPU dan pihak yang memberi keterangan Bawaslu. Itu semua merupakan satu rangkaian yang akan membentuk nanti apakah memenuhi persyaratan minimal alat bukti yang dibutuhkan, plus ada keyakinan hakim bahwa apa yang dikemukakan itu benar tentang proses pemilu yang tidak jujur dan adil. Saya kira itu nanti akan menjadi kebijakan daripada hakim, terutama sekali karena belum ada di dalam hukum acara, karena ini masih baru, terutama sekali untuk pilpres ya. Kalau di bidang peraturan judicial review itu barangkali sudah sering kita lihat itu, di mana banyak pihak yang boleh juga mengajukan pihak terkait dan boleh juga yang netral sebagai amicus curiae, dia memberikan pandangan juga demikian. Tapi dalam pilpres ini baru terjadi untuk tahun 2024. Oleh karena itu barangkali ini semakin merupakan satu pressure juga bagi hakim bahwa ada yang perlu diperhatikan. Tetapi hakim harus bisa membuat dia kokoh untuk tetap netral dan independen, bahwa jika amicus curiae itu menekan ke satu arah, tentu itu akan dikesampingkan dengan mudah. Tetapi kalau alat bukti itu dia sebagai amicus curiae memiliki karakter alat bukti atau kesaksian ahli, atau juga sebagai suatu dorongan untuk berani, itu saya kira masalah-masalah yang bisa ditempatkan secara proporsional nanti di dalam pengambilan keputusan. Tapi Pak Marwarar, Anda sebagai mantan hakim konstitusi melihat jika tadi ya pengaju amicus curiae ini kemudian terafiliasi ke salah satu kubu, kemudian mengajukan diri namun mengatasnamakan diri sebagai warga negara Indonesia, apakah hakim MK ini berpotensi juga untuk mengabaikan permintaan tersebut, Pak Marwarar? Ya, jadi misalnya hakim MK itu tidak melihat siapa pihak yang mengajukan pendapat atau data amicus curiae, tetapi dia melihat apakah dia netral di dalam mengajukan itu atau berdiri di salah satu pihak di antara pihak-pihak yang ada di MK dalam proses. Misalnya dia membela KPU di dalam pendapatnya dengan pandangan yang berapi-api misalnya, atau membela satu pihak tetapi tanpa data, itu tentu saja dengan mudah akan dikesampingkan oleh hakim, karena memang itu tidak menjadi tujuan daripada suatu amicus curiae. Baik, Pak Marwarar, ini kan terkait dengan pengajuan amicus curiae, ini MK bilang bahwa batas terakhir adalah tanggal 16 April di jam 4 sore. Nah, kemudian kalau di atas tanggal dan jam tersebut katanya tidak akan dipertimbangkan MK. Nah, apakah memang kalau dalam Mahkamah Konstitusi
tenggat waktu itu juga sangat berpengaruh. Misalnya jika melewati batas waktu yang ditentukan, kemudian apapun pertimbangannya itu bisa tidak dianggap sama sekali oleh MK. Ya, jadi ini tentu terkait dengan teknis di dalam penyusunan putusan dengan time frame yang demikian ketat, yaitu dalam tempo 14 hari sehingga nanti tanggal 22 sudah harus mencapai apa putusan. Oleh karena itu mereka berwenang juga membatasi, karena kalau dibuka terus pada saat-saat terakhir masuk lagi amicus curiae menempatkannya atau mempertimbangkannya termasuk mendiskusikan dalam musyawarah, tentu itu akan memakan waktu yang banyak. Saya kira ini merupakan satu fair play bahwa ada tenggat waktu yang kita berikan supaya dipahami juga, sehingga tidak merupakan semangat-semangatan padahal sudah ditutup pintu, karena memang akan diuraikan nanti di dalam putusan. Apakah misalnya bentuk daripada atau isi daripada amicus curiae itu ditempatkan di dalam data dan putusan duduknya perkara, sehingga nanti bisa dipertimbangkan secara fair dan tidak ada alasan nanti bagi para pihak bahwa dia punya pendapat atau amicus curiae yang diajukan tidak ada disinggung sama sekali. Jadi saya kira secara terbuka Mahkamah Konstitusi memberikan satu batas waktu sama dengan pemberian apa yang disebutkan konklusi atau kesimpulan dalam perkara itu, juga adalah memberikan waktu pada Mahkamah Konstitusi untuk boleh menata pengambilan keputusan dan penyusunan putusan yang barangkali kalau bisa saya ramalkan nanti ini perkara yang panjang bisa mencapai 1.500 sampai 2.000 halaman. Anda bisa bayangkan, bisa kita tenggelam sendiri di dalam tumpukan halaman kertas dari putusan. Baik, kita nantikan Pak Marwarar ada atau tidak amicus curiae. Kita berharap MK nanti tanggal 20 April bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya, juga bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap demokrasi di Indonesia. Terima kasih Pak Marwarar Siahaan telah bergabung bersama kami dalam Ayu Sore.